Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu tentang mengupas tuntas semua tool yang ada di menu home pada aplikasi PowerPoint. Baik, pada video kali ini part ketiga, kita masih membahas seputar menu di Microsoft PowerPoint ini, tapi kita akan memasuki menu insert, dan kalau terkejar nanti kita masuk ke design. Oke, sebelum kita lanjut, saya ucapkan terima kasih bagi yang telah subscribe dan tetap stay di channel kami ini. Dan saya ucapkan selamat datang bagi subscriber baru. Semoga kita semua selalu sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Baik, kita lanjut ke video. Baik, di menu insert semuanya hampir sama dengan Microsoft Excel, Microsoft Word. Hanya saja di sini kita memfokuskan pada presentasi kita itu. Ada sedikit perbedaan tool yang ada di menu insert ini, terutama di link. Kemudian di text ada slide number dan objects. Kemudian di simbol sebenarnya tetap, tapi ini lebih mudah memahami. Kemudian ada ini dia, media. Kita bisa masukkan video dan audio di presentasi kita. Baik, kita contohkan saja satu persatu. Yang pertama, tabel. Kita akan membuat tabel. Bisa dibuat tabel di sini. Contoh, nama makanan dan bahan. Insert tabel ya, seperti ini nanti. Seperti di Word juga. Muncul desainnya langsung. Boleh dipilih yang mana gitu ya. Nomor, nama makanan maksudnya ya. Bahan, takaran, manfaat, efek samping. Contoh ya. Kalau di Microsoft PowerPoint ini pengaturan tabelnya tidak ada rule di sini ya. Langsung digeser manual sesuka hati. Bisa kita blok juga. Kita pilih di home, rata tengah. Aliginya itu boleh juga di middle ya. Oke, itu untuk yang table ya. Kemudian kita lanjut ke image. Yang pertama itu ada namanya picture. Memasukkan gambar dari komputer. Contoh, foto ya. Oke, foto saya aja di sini. Jangan jomblo, jangan baper dulu. Harap bersabar, ini ujian. Oke, kalau picture itu memasukkan gambar tapi dari file komputer. Kalau clip art itu memasukkan gambar yang disediakan dari aplikasi PowerPoint ini. Klik go. Gambarnya cuman segini ya, sedikit. Nah, nih. Harus kita pilih di sini ilustrasi kah, foto kah. Kita centang aja semuanya. Masuk gambar sapi. Oke, lanjut. Ada screenshot. Nah, screenshot sama juga dengan yang di Microsoft yang lain. Nih, kita tarik, drag, langsung dia masuk ya sini. Kemudian ada namanya foto album. Ini tempat kita menyimpan file-file foto yang akan dimasukkan dalam presentasi kita.
Nggak perlu seharusnya nggak harus kita pisahkan di sini sebenarnya. Lanjut, itu image ya. Lanjut illustration. Di illustration itu ada namanya shape ya. Shape itu digunakan untuk masukkan bidang datar. Contoh, kita masukkan gambar bintang ini. Nah, bisa dibentuk yang seperti ini ya. Kalau mau pas bintang seperti ini, shift-nya ditahan. Kalau tidak ditahan, maka seperti inilah. Ada yang lonjong-lonjong gitu ya. Formatnya langsung bisa dirubah, warnanya entah kuning kah apakah gitu ya. Itu untuk yang shape. Kemudian smart art, gambar pintar. Di sini ada banyak. Di sini list all ya semuanya. Tapi kalau mau lewat klarifikasinya di sini. Apa namanya itu? Dipisahkan menurut jenisnya. Ada list, proses, cycle, hierarchy, relationship, matrix, pyramid, picture. Seperti ini ya. Kemudian kita contohkan saja satu aja ya, supaya lebih paham saja saudaranya. Kita contohkan saja yang di hierarki seperti ini ya. Nih, bawahnya kepala Sarudin. Sini wakil kepala Sarudin juga. Di sini sekretaris Sarudin juga lagi. Nih seksi keamanan Sarudin. Ini seksi konsumsi Sarudin. Contohnya kita membuat apa ya? Buat struktur seksi humas. Oke, seperti ini contohnya, bisa diperkecil juga sebenarnya. Geser satu persatu pun bisa. Ini bisa digeserkan di sini. Panahnya tetap ngikut ya. Nah, tuh. Nanti kalau ingin menambahnya ada add shape ini ya. Nah, seperti ini. Nambah satu lagi. Umpamanya pelindung atau penasehat ya. Asharudin lagi. Untuk warna teks atau gayanya ada di sini, ada di Smart Art Style, layout, bentuk-bentuknya. Kemudian create graphic ini pengaturannya ya. Sini, kalau graphic reset ini dia kembali ke awal. Kalau convert ini ada convert to text, convert to shape. Kalau udah text, kalau dia text berarti dia bisa diedit textnya. Kalau to shape nggak bisa lagi. Kita masuk ke Smart Art, gayanya kita ganti. Mana yang bagus ya? Kayak ada 3G-nya gitu. Oke, bagus ini lagi ya. Nah, jadi deh. Oke, kemudian setelah Smart Art ada chart. Chart itu sebenarnya untuk grafik ya. Ada berbentuk kolom, line, P, bar area. Kita contohkan di sini adalah P atau kue ya. Kue sini P. Oke. Ketika kita masuk, otomatis Excel-nya terbuka karena datanya nanti diambil dari Excel. Ya. Begitu. Bisa dirubah, nanti rubahnya di sini. Kalau nggak perlu dirubah, kita langsung ke sini saja. Jadi perkecil.
tulisan selnya juga bisa dirubah. Penjualan. Oke, contoh saja ya. Kita hapus saja dulu ini tabelnya. Kita fokuskan ke sini. Oke, itu untuk yang chart. Kemudian hyperlink dan action. Ini digunakan untuk membentuk tombol. Contoh, kita tambah tombol satu lagi di home new slide. Kita buat new blanknya ada 2 ya. Kita buat di sini. Kita buat tombol sini dulu ya. Tombolnya kita buat dari shape sini. Kita buat tulisannya di sini halaman 2. Berarti kalau kita klik halaman 2 ini, dia muncul ke halaman 2. Karena kita ada 2 lagi, berarti kita buat 2. Copy. Kita buat di sini halaman 3. Otomatis ini kan halaman 1 yang sekarang nih. Berarti yang di sini kita buat, ini kita copy, pastikan di sini. Jadi sini halaman 1, dia kembali halaman 1 ya. Dan di sini juga halaman 1. Karena setelah dia ke sini, di sini kita buat teksnya, keterangan kalau ini adalah halaman 2 gitu ya. Ini adalah halaman 2. Jangan kita kasih warna dulu ya. No outline. Text. Oke. Ini kita kopikan menuju halaman 3. Ini adalah halaman 3. Seperti ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke membuat linknya. Kita klik tombol ini, kliknya seperti ini ya, jangan seperti ini. Kalau ini masih dalam bentuk tulisan, di sini tidak. Kalau kita seperti ini, nanti tulisannya ini akan berwarna biru kayak link. Kalau seperti ini tidak, kita fokus ke shape-nya, bukan di tag ya. Tekan hyperlink. Nah, di sini kita pergi place in this document. Berarti kita masih dalam dokumen itu saja. Slide kita ada 3 nih. Pertama, ini yang kedua tadi, yang ketiga. Tombol yang kita klik tadi adalah tombol ke halaman 2. Maka di slide kedua ya, ingat nih, halaman 2. Oke. Kemudian di sini hyperlink lagi slide ketiga. Kemudian di slide kedua ini halaman 1, kita masukkan juga di halaman 1. Slide 1. Nah, ini juga hyperlink 1 ya. Kalau kita slide show, oke, nah gini ya. Tinggal kita klik halaman 2 gitu. Ini adalah halaman 2. Kita klik tombol halaman 1, dia kembali ke halaman 1. Halaman 3, ini adalah halaman 3, kembali ke halaman 1, klik. Ya, berhasil ya. Lalu yang action ini apa pula bedanya? Action ini nanti dia ada gaya di tombolnya. Coba ini kita copy, kita hyperlinknya kita remove link ya, kita hapus, kita ganti action. Nah, ini dia action, ada mouse click dan mouse over. Kalau mouse click dia ada hyperlink ke slide, next slide gitu ya, ke slide berapa gitu ya. Ada namanya run program. Kalau kita klik, berjalan sebuah program gitu ya. Kemudian ada play sound. Ketika diklik ada soundnya, kita klik, pilih yang mana ya, suara cocok. Nah, ini ya. Ini ada efeknya juga. Next slide ini kita, ya next slide aja. Mouse over. Mouse over juga seperti ini. Ya yang tadi
ketika diklik, yang ini setelah diklik ya. Oke, kita contohkan dulu ya. Setelah dikasih F5. Kita ganti yang di actionnya ini highlight klik itu nggak perlu kita buat. Mouse over nggak perlu juga. Nah, itu kan. Kita taruh aja mouse kita di situ, dia langsung ngeklik gitu. Nah. Ya. Kita coba otak-atik dulu sedikit. Mouse klik tidak ada, kita buat. Kita buat mouse overnya itu hyperlink to next slide. Oke, coba kita F5. Sama juga ya. Coba susahnya kita tiadakan. Hanya hyperlink aja. Juga sama. Jadi ketika kita letakkan mouse kita di situ, dia langsung ya. Nah, tuh. Ada gayanya ketika kita klik tombol ini. Ada gayanya, tengok. Nah, tuh kan. Kemudian juga bisa kita masukkan efek sound di sini. Yang gaya tadi itu highlight klik ya. Soundnya kita masukkan applause. Coba kita mainkan lagi. Nah, nggak terlalu dengar ya. Volumenya di bawah. Oke, kemudian kita masuk ke menu bagian teks. Oke, pada bagian teks ada namanya text box. Itu tempat kita menulis ya. Contohnya di sini kita tulis salam. Itu text box ya. Kemudian ada lagi namanya header dan footer. Header dan footer ini bisa menambah di semua slide atau slide satu saja. Contoh, include on slide. Masukkan di slide satu, date and time. Ketika kita aktifkan ini, maka hitam di sini, maka dia sudah aktif. Kalau di sini slide number, maka yang di sini ini footer ada di sini. Contoh, kita buat tanggalnya itu sekarang. Fixed itu nggak perlu lah ya. Sini sekarang slide number, kemudian footernya itu Asharudin. Nah, kalau kita apply to all, maka semuanya akan ngikut seperti ini. Tuh, kita majukan lagi. Nah, ini ya, kelihatan ya. Ini otomatis dia slide kedua. Nih, 2 dan ini 3. Kalau kita rubah yang slide pertama ini, kita rubah namanya AAS, tapi apply aja, bukan apply to all ya. Nah, maka di slide 1 AAS, slide kedua Asharudin, slide ketiga Asharudin juga. Oke, itu untuk yang header footer. Kemudian ada namanya word art. Ya, ini tulisannya kayak di Word juga sih. Pilih efek yang di sini juga, format, shape fill, text fill. Nih udah awam nih ya. Kita lanjut aja. Kemudian ada namanya slide number. Nah, ini yang tadi juga sebenarnya. Number ini ya. Di sampingnya ada net and handout.
Ini kalau header dia di atas nih ya. Date and di sini di atas pula namanya, tanggalnya. Ini footer. Ya ini nggak perlu ya. Untuk di atas sama dengan halnya yang di bawah tadi. Kemudian ada objek. Objek ini sebenarnya kita masukkan gambar ya. Insert object. Pilih create new. Kalau kita pilih Adobe Photoshop, maka Photoshopnya langsung terbuka kalau ada aplikasi. Tapi kalau saya tidak ada, maka dia muncul the server application shortfall or item cannot be found, tidak ditemukan, or returned an unknown record. You may need to reinstall the server application. Jadi nggak ada aplikasi. Tapi kalau Paint ada, seluruh komputer ada ya. Berarti kita pilih Paint, bitmap object. Oke, maka Paint-nya langsung terbuka. Coba kita tulis buat tanda tangan ya. Contohnya. Ketika kita close, maka gambar ini langsung masuk ke Word kita. Bukan, ke aplikasi PowerPoint kita seperti ini. Ini dia ya. Tuh. Nggak kelihatan apanya ya. Belakangnya itu. Karena warnanya putih. Seandainya transparan baru bisa. Bisa diperkecil dulu ya. Kemudian di sampingnya ada equation, itu rumus-rumus ya, di bagian simbol rumus-rumus. Contoh, kita klik satu, umpamanya di sini aja ya. Ini dia. Bisa diperbesar juga sebenarnya. Seperti ini. A sama dengan inilah ya, pokoknya inilah. Matematika merah pula ini. Ada pengaturannya di desain ini, ada penambahan juga, penambahan struktur, apakah itu per, kuadrat, pangkat, integral, sin, cos dan lain sebagainya. Bisa ditambah di sini. Umpamanya saya tambah lagi di sini. Tambah nih ya. Maka dia muncul di sini. Tapi kalau kita taruh di sini dulu, baru kita tambah. Tetap tambahnya di awal ya. Tetap tambahnya di awal berarti. Kemudian yang lain, rumus lain. Nih, rumus paling ya. Paling membuat sakit kepala. Inilah rumusnya. Coba kita hapus dulu ini. Tantangan juga hapus. Nih. Boleh diedit nih angka-angkanya. Fx adalah 10 umpamanya. Ini cos 15 gitu ya. Oke, itu untuk yang equation. Kemudian ada simbol. Simbol itu dia aktif kalau kita posisinya menulis. Kalau seperti ini kan tidak ada apa-apa, maka dia tidak aktif. Simbol ya. Contoh di sini insert. Nih. Simbol. Oke, kemudian bagian terakhir yang di menu insert ini adalah media. Bisa masukkan audio dan video. Contoh, di halaman 2 kita masukkan sebuah video. Contoh, insert video from file. Itu berarti dari hub komputer kita. Kalau dari website itu kita harus online. Kalau clip art itu yang disediakan cuman ini. Kayaknya bukan video sih. Kayak ada GIF gitu ya. Karena pergerakannya sebentar. Tapi kita coba masuk aja dulu ya. Ini gambar panah ini nanti bolak-balik dia. Contohnya seperti ini. Coba halaman 2 ya. Ini ya, bergerak dia. Coba masukkan sebuah videos. From file. Ini video ya. Loading.
insert media. Kecil gambarnya. Ini kontrolnya ya. Nah, ini bisa diperbesar seperti ini. Bisa dipindah-pindahkan juga. Ketika video yang sudah dimasukkan, di sini ada tombol play, kemudian ada move back dan forward. Kemudian ada volume, kemudian ada waktu yang di sini. Coba kita play dulu. Seperti ini bisa di play kan nih. Nah, seperti ini ya. Nah, bagaimana playnya sedang presentasi ya? Seperti ini. Kalau yang ini langsung berputar, kalau ini tidak. Kita harus bisa mengontrolnya. Kapan nge-play, kapan tidak, seperti ini. Oke. Inilah wajah saya ya. Ketika videonya sudah selesai, bisa di stop, kemudian next selanjutnya gitu ya. Enak di poin-poin ini. Oke, kemudian cukup itu ya untuk di video. Kemudian di audio, kita masukkan audio from file. Kalau audio ini dari aplikasinya. Telepon ini juga bisa. Nih. Kita cut ya, kita masuk ke halaman 3 aja. Nah, ada logo mic-nya, ini ada pengontrolnya. Bunyi telepon ya, bunyi telepon. Gitu ya, Kemudian kalau kita masukkan dari audio record, inilah kan. Coba kita record dulu ya. Nah, kita play ya. Namanya tes. Kita merekam sendiri nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke. Cukup, kita langsung ke klik oke. Nah, ini dia ya. Langsung muncul ya. Nah, nih. Coba kita play. Dengar ya. Coba kita play lagi. Ini kayaknya kita menggunakan speaker yang di bawah. Mungkin kurang terdengar. Coba kita play. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke. Nah, itu ya. Coba kita play ini sedang slideshow. Nih ya. Halaman kedua ini dia video tadi, ini animasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih ya. Kami dari LKP Bina Ilmu. Kemudian kita halaman satu lagi. Halaman 3. Ini audio kring-kring ya. Coba kita dengarkan. Ya, kemudian ini ya, yang tadi, yang kita record ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kita tentang mengupas tuntas penggunaan semua tool yang ada di menu insert. Oke, demikian dulu video kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa klik subscribe yang bertulisan merah di bawah video ini. Kemudian aktifkan lonceng notifikasi supaya kawan-kawan tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman semua supaya kita sama-sama belajar dan mahir dalam pengoperasian Microsoft Office ini, terkhusus pada bagian ini PowerPoint. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.